Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara, S1 Farmasi B semester 2 dengan NIM 191100079 Universitas Kader Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu suspensi. Jadi terdapat beberapa pengertian suspensi, yaitu menurut buku referensi dan secara umum. Yang pertama, menurut Farmakope Indonesia 4 tahun 1995 halaman 17. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Kemudian dari Farmakope Indonesia 3 tahun 1979 halaman 32, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Kemudian ada USP 27 2004 halaman 2587. Selanjutnya ada Fornas edisi 2 tahun 1978 halaman 333, yaitu suspensi adalah sediaan cair yang mengandung obat padat tidak melarut dan terdispersi sempurna dalam cairan pembawa, atau sediaan padat terdiri dari obat dalam bentuk serbuk halus dengan atau tanpa zat tambahan yang akan terdispersi sempurna dalam cairan pembawa yang ditetapkan. Yang terakhir ada IMU. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Kemudian, menurut atau yang secara umum, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, fase kontinu atau fase luar, umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut, tetapi terdispersi seluruhnya dalam fase kontinu. Zat yang tidak larut bisa dimasukkan untuk diabsorpsi fisiologis atau untuk fungsi pelapisan dalam dan luar. Kemudian terdapat syarat-syarat suspensi. Yang pertama, stabil dan homogen. Kedua, bahan padat yang tidak larut dalam pembawa mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar atau seragam. Ketiga, tidak boleh cepat mengendap. Keempat, partikel-partikel yang mengendap tidak boleh menjadi massa yang keras dan harus dapat disuspensikan kembali dengan sedikit pengocokan. Yang kelima, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair untuk mempermudah saat penuangan. Kemudian, ada juga syarat khusus suspensi Farmakope Indonesia 4. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara empat dan interaktekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang terakhir, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Jenis-jenis suspensi ada 5. Yang pertama, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai, yang ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam cairan pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi oflamik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang terakhir, yang kelima, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi, steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang suspensi oral. Apa sih suspensi oral? Jadi pengertian suspensi oral itu ada 2. Yang pertama, menurut Depkes Republik Indonesia tahun 1995,
dan menurut USP 27 tahun 2004 halaman 2587. Yang pertama, menurut Depkes RI 1995, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Itu menurut Depkes Republik Indonesia tahun 1995. Kemudian menurut USP 27 tahun 2004 halaman 2587, suspensi oral adalah sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flammarion agent yang cocok yang dimaksudkan untuk pemberian oral. Kebanyakan obat antasida, antibiotika, dan antelmintika diformulasi dari bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Pada umumnya, antasida dan antibiotika digunakan berulang dan sering, sehingga lebih menyenangkan untuk menggunakan sediaan cair antasida dibanding harus sering mengunyah tablet. Demikian pula dengan sediaan antibiotika yang memerlukan pengulangan dan jangka waktu penggunaan untuk menghindari resistenssi mikroba terhadap antibiotika tersebut. Oleh karena itu, sejumlah perapat antasida cair dan antibiotika diberi rasa dan aroma yang menyenangkan, biasanya peppermint atau antasida atau aroma buah-buahan antibiotika, sehingga meningkatkan estetika dan menarik perhatian pasien. Umumnya, antasida mengandung bahan padat dalam jumlah yang besar, makanya wadah harus dikocok kuat-kuat sebelum penggunaan. Contoh suspensi antasida yang beredar di pasaran adalah suspensi oral alumina dan magnesium. Bahan-bahan antibiotika banyak yang tidak stabil bila berada dalam larutan untuk waktu lama, sehingga beberapa antibiotika disiapkan dalam bentuk granul kering untuk diencerkan dengan air sesaat sebelum digunakan. Berikut adalah contoh suspensi oral, yaitu obat-obatan antasida cair seperti alumina dan magnesida, Alodrox oral suspension, alumina dan magnesium trisilikat, Almamac liquid, Macaldrat, Riopam oral suspension, aluminia, magnesia dan kalsium karbonat, Camalox, obat cacing atau antelmintix, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga contoh lain dari suspensi oral, yaitu suspensi oral antasida alumina dan magnesia, suspensi oral antibiotika chlorampenicol palmitat, amoxicillin furfo oral suspension atau granul kering. Terdapat ciri-ciri suspensi, ada 6, yaitu 1. Suspensi mempunyai dimensi partikel lebih dari 10 pangkat sampai 5 cm. Yang kedua, suspensi bisa dilihat dengan mikroskop. Yang ketiga, suspensi bisa disaring dengan kertas saring. Yang keempat, suspensi tidak normal, yang dimaksudnya tidak dapat bertahan lama. Yang kelima, suspensi bisa gampang menggumpal. Yang keenam, suspensi tercantum kombinasi heterogen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ada ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Jadi, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Kedua, ada kekentalan viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental susu cair, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan menambahkan viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang kekentalan suspensinya tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes.
Ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, keempat, sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut sudah mempengaruhi sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Kemudian terdapat dua metode suspensi, yaitu metode dispersi dan metode praesipitasi. Metode dispersi metodenya dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Yang kedua, metode praesipitasi. Metodenya, zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, akan tetapi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propilenglikol, dan polietilenglikol. Pembentukan suspensi terdiri dari dua sistem, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Dalam flokulasi dan deflokulasi, peristiwa memisahnya atau mengendapnya fase terdisper antara fase terdisper dan fase pendisper terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, di mana pada flokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dibandingkan dengan deflokulasi. Namun, endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali, sedangkan endapan deflokulasi tidak, karena telah terbentuk caking. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terdeflokulasi sangat kecil, hingga membentuk ikatan antar partikel yang erat dan padat. Kerugian suspensi. 1. Rasa obat dalam larutan lebih jelas. 2. Tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya pulveres, tablet, dan kapsul. Ketiga, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Keempat, kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal jika jenuh, degradasi, dan lain-lain. Yang kelima, jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Keenam, alirannya menyebabkan sukar dituang. Ketujuh, ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Kedelapan, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Yang kesembilan, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Terdapat juga keuntungan suspensi. Yang pertama, bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. 3. Obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat yang tergantung kelarutannya. Keempat, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Yang kelima, homogenitas tinggi. Yang keenam, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Ketujuh, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat. Kedelapan, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Jadi, kesimpulannya terdapat 3 poin. Poin pertama, suspensi terdiri dari 2 fase. Fase terdispersi dan fase pendispersi. Poin kedua, terdapat 2 metode pembuatan suspensi, metode dispersi dan metode preasipitasi. Poin ketiga, 2 sistem pembentukan, flokulasi dan deflokulasi.